Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat sehingga kita dapat kembali bertemu di acara Open Your Mind pada hari ini. Salawat serta salam terus kita junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkatnya lah Islam dapat kita rasakan hingga hari ini. Nah teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, di luaran itu banyak banget anak-anak yang dia itu lebih condong kepada hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positifnya. Di luaran itu banyak banget anak yang gak paham tentang agama. Jangankan hafal Al-Quran, surat An-Nas aja gak banyak yang hafal. Minim lah kalau kata kita minim. Itu karena apa sih? Karena anak-anak sekarang itu lebih sibuk dengan HP-nya, lebih sering scrolling TikTok, dan lebih tahu tentang pacaran dibandingkan menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama. Nah gitu. Makanya anak-anak TK aja lebih senang di rumah main HP dibandingkan pergi ke TPQ untuk mempelajari agama, mempelajari sejarah, atau mempelajari Al-Quran. Kenapa sih? Karena mereka kurang pembelajaran dari orang tuanya. Dan sekarang banyak banget orang tua yang lebih mementingkan pendidikan umum dibandingkan pendidikan agamanya. Bahkan ketika seorang anak itu hanya tahu tentang dunia, kayak dia pinter matematika, terus pinter fisika, pinter IPA dan segalanya, tapi dia nggak paham agama, bisa jadi anak itu pinter, tapi dia melawan orang tuanya. Bisa jadi anak itu pinter, tapi dia nggak baik akhlaknya. Karena itu penting banget untuk umat muslim mempelajari cara mendidik dengan benar sesuai dengan syariat Allah wa Rasul. Nah, pada kali ini kita akan membahas sedikit mengenai bad education. Teman-teman tahu kan, di dunia ini tidak ada yang namanya asap tanpa api. Begitu juga sesuatu yang terjadi dengan dunia ini pasti ada penyebabnya nih teman-teman. Kerusakannya seorang anak itu karena kurangnya pembelajaran dari orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Karena orang tua pada zaman sekarang ini lebih mementingkan karirnya dibandingkan untuk mengajari anaknya. Makanya nih anak-anak lebih senang di kamar main HP daripada berangkat ke TPQ. Anak-anak lebih sering buat ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, cerita-cerita yang gak berfaedah dibandingkan dia membaca Al-Quran. Padahal kata Allah, yang pertama yang harus kita ajarkan kepada seorang anak itu adalah mengenai akidah. Kenapa? Karena akidah itu sangat mempengaruhi tingkah laku anak. Bagaimana Allah mengabadikan kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Quran surat Wallahu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah inilah orang-orang yang zalim. Kenapa sih akidah itu penting banget untuk diajari kepada anak? Karena ketika akidah seorang anak itu sudah bagus, akidah anak itu kuat, otomatis dia akan melahirkan akhlak yang baik, akhlak terpuji, akhlak yang mulia. Ketika akhlaknya baik, otomatis sikap dia terhadap orang tuanya akan baik.
dia akan berbakti kepada orang tuanya, akan nurut kata orang tuanya A, selagi itu baik dia kerjakan. Dan kepada teman-temannya juga, dia memiliki sikap yang baik kepada teman-temannya, nggak gampang marah, penyabar. Karena apa? Karena tadi dia sudah tahu akidah dia udah kuat tuh. Nah, yang kedua adalah hablum minallah. Kenapa hablum minallah itu penting? Karena anak itu harus tahu dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan akan kemana dia nanti pergi. Makanya hablum minallah itu penting banget, karena ketika dia itu tahu siapa yang menciptakan dia, otomatis dia akan patuh terhadap aturan-aturan yang telah diturunkan oleh yang menciptakannya. Allah kan menciptakan dia nih. Allah bilang, tutuplah auratmu. Nanti dia akan mengikuti, menutup auratnya dengan syar'i. Terus kalau kata Allah, berbaktilah kepada orang tuamu. Nanti dia juga akan berbakti kepada orang tuanya. Karena dia sudah paham, oh saya ini hamba Allah, oh saya ini ciptaan Allah, berarti saya harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Terus yang kedua, kita harus bisa membiasakan seorang anak itu untuk terus mencintai Allah di atas segalanya. Apa sih contohnya mencintai Allah di atas segalanya? Misalkan nih, kita memberi pilihan kepada anak, mau main atau mau ngapal. Kalau kata anak itu udah bilang, aku mau ngapal aja bunda. Nah, berarti dia di situ udah paham. Oh, aku harus mencintai Allah di atas segalanya. Kenapa? Kita kasih paham tuh. Ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, ketika kita mengutamakan Allah, Allah akan menurunkan pahala yang besar untuk kita. Begitu. Allah akan menurunkan balasan yang besar kepada anak, dan anak itu akan berpikir, oh saya harus mendapatkan ridho Allah, saya harus memiliki pahala yang banyak agar Allah memberikan saya surga, memberikan balasan untuk saya nanti di akhirat. Itu pentingnya kita mengenalkan hablum minallah. Dan yang terakhir adalah hablum minannas. Kenapa sih hablum minannas juga penting? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dengan keadaan sosial. Sosial itu membutuhkan satu sama lain. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Karena sikap sosialisasi kita terhadap makhluk itu juga penting. Kita ngobrol kan butuh sosialisasi yang baik. Kita bergaul dan kita nimbrung atau sama anak-anak di luar sana juga membutuhkan sosialisasi yang baik. Kalau ketika di hablum minannas ini sudah sampai kayak ke lingkungan, itu nggak perlu khawatir lagi. Ya takut nanti kalau anak-anak nyampur sama lingkungan ini jadi begini. Nggak perlu khawatir lagi. Karena kenapa? Karena tadi kita sudah menanamkan akidah yang kuat kepadanya. Terus kita sudah mengenalkan gimana caranya hablum minallah, mengutamakan Allah di atas segalanya, dan mengetahui untuk apa dia hidup dan akan kemana nanti dia kembali. Nanti otomatis ketika dia bergaul dengan teman-temannya atau nimbrung ke lingkungannya itu, dia mungkin insya Allah nggak akan kebawa sama hal-hal buruk yang dari teman-temannya itu. Malah nanti anak ini yang akan membawa mereka, menarik mereka untuk sama-sama taat kepada aturannya Allah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini, teman-teman. Ini sedikit yang saya tahu mengenai Bad Education. Ketika teman-teman udah ada nih yang lebih tahu dari saya, boleh langsung tambahin di kolom chat. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.